Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KWR, jumpa lagi di channel Fana Nevin. Di kesempatan kali ini kita akan curhat-curhat lagi mengenai event Bentang Jawa. Kali ini saya kedatangan tamu spesial sekali. Siapa lagi kalau bukan ayahnya Ayu Ting Ting. Ayah Ojak. Cak, sehat Cak. Matur suwun ya. Hey, Terima kasih. sama-sama, Ini setelah Cak. berbulan-bulan ditanyain, alhamdulillah bisa ini. Deli tak jawab bro. Gak dibales we. Udah jadi artis sih kalau. Gak dibales. Dia udah ada tarif kali, Cak. Iya ada tarif. Deli, aduh. Del, lu udah ada tarif, Del. Iya nih. Gak dibales we, saking sibuknya we. Setelah dia ikut BJ itu sibuk sekali. Jadi artis kan. Mas Del, kamu jangan begitu dong. Ingatlah pas waktu kita tarik-tarikan itu. Hebat sih Deli. Sampai nangis-nangis. Gimana Mas? Apa tuh? Sepeda baru ini. Wah, oke sih ini, Cak. Jadi Jos. kemarin persiapan BJ gimana? Ini dari persiapan dulu nih. Jadi kan kenalan dulu deh. Om Sandi Rismawan sudah berapa kali ikut BJ? Nama nih, nama. Iya Nggak boleh. usah ya, langsung aja ya. Langsung aja, kan udah pada kenal. Kan? Ikut BJ udah 2 kali. Pertama 2023 Oh, bareng Cak bareng. Evin. Ya, Terus? terus sama sekarang 2025. Kedua kali. Ini kedua kali. Kedua kali. Hasil lebih baik atau under? Wah, kemarin? kebenaran lebih baik nih, Cak. Lebih baik? Lebih baik, Cak. Wih, luar Lebih baik, Cak. biasa. Kebenaran. Selisihnya luar biasa. Itu kan lumayan panjang selisihnya. 22 jam ya, kalau nggak salah. Selisihnya? Iya. Dan ini efek dari setiap hari goes ke kantor atau efek dari ikut dalkot loop? Kayaknya berbarengan ya. Oh. Tapi persiapan gua di Dalkot itu kan dari 2023, Cak. Sebenarnya persiapan Dalkot itu buat BJ 2023 Awalnya. awalnya. Terus keterusan kan? Akhirnya keterusan sampai sekarang nih ya kayaknya itu imbasnya di tahun ini Dampaknya ya, ya, dampaknya di ada tahun ini gitu. akhirnya. Perubahannya tuh jauh banget, Cak. Soalnya kan kemarin tak lihat sebelumnya ini kan paling goes jauh juga jarang kan dirimu kan? Pas waktu untuk event 2025 ini. 2025 terakhir gue Jawa Bali, Cak. Oh, event Jawa Bali yang punyanya itu kan event santai. Iya, kan eventnya gagal kan? Event santai. Eventnya gagal, akhirnya gue Oh, jalan event sendiri. gagal. Cak. Aku lu diem aja lu. Mancing-mancing event gagal. Gue pasti di Hengki komen pasti, Cak. Hengki, jangan aneh-aneh. Kita itu sudah menutup rapat ini. Malah dibocorin aja. Ya eventnya batal lah intinya, bukan gagal ya, batal. Iya. Karena keterbatasan Peserta. peserta kan. Gitu. Tapi gue bersama per gue memutuskan dia tetap kita jalan lah, oke. Ya udah, ini 2 kali berturut-turut event Jawa Bali ya. Tahun kemarin kan ikut. Tahun kemarin enggak, Cak. Lu bukan ikut ya? Enggak. Gue tahun ini doang event Jawa Bali. Oh. Event Jawa Bali. Iya, pesertanya cuma 3 orang ya. Pesertanya 5. Yang Batal tahun satu, ini, jadi batal sisa jadi tinggal 4. 4. Ownernya juga ikut kan? Ownernya pas yang kemarin gue jalan sendiri, akhirnya cuma sampai Purwakarta. Si Om Roni. Om Roni kan? Cuma Om sampai Roni malah turun tahun ini di BJ kan? Betul. Finish juga dia. Finish dia, Iya, finish, luar finish, biasa finish. ownernya. Tahu uangnya udah habis untuk event. Kalah sponsornya gede dia. Dia mepet sama BJ sih, Cak. Wah, Susah kan ngelawan Bentang Jawa kan. Susah ngelawan. Jadi secara persiapan aman-aman aja nih ya. Aman banget, Cak. Aman. Malah sebenarnya gue tuh abis Jawa Bali itu nggak ada persiapan Khusus. yang khusus, Cak, karena capek kan. Ah. Gue udah capek, udah Tiap males. hari goes. Tiap hari goes kan. Cuman main dalkot doang akhirnya. Iya. By the way, kalian perlu tahu teman-teman, ini Bang Sandi ini hampir tiap hari itu pulang kerja naik sepeda, ya kan? Betul. Naik sepeda itu ditambah lagi dalkot. Dalkot. Ya, jadi kurang lebih per day-nya itu sampai 100? Enggak sih. Nggak sampai ya? Kalau gua dalkot per day-nya itu 85 kilo. PP tuh ya, sampai rumah. Kalau gua tanpa dalkot itu sekitar 38 sampai 40 kilo. Strike-nya di dalkot itu.
Di Dalkot sih ngebantu situ Iya. sama anak-anak outskirt tuh kan. Outskirt. Ngebantu banget itu, Cak. Luar biasa. Kemarin dapat sponsor outskirt enggak? Enggak, Cak. Enggak. Enggak lah. Kita bisa ngelup bareng dia kan, ikut latihan juga udah terima Gimana kasih. ini Cak. outskirt? Aku nggak kenal sih. Jangan colek-colek ya. Nanti ada yang baper nanti. Enggak ada lah. Ah, kayak kemarin juga pada baper orang-orang gara-gara inget Ultra kalau baper-baper sama aku. Duh, aku nggak ikutan dah. Kita nggak kuat Pak, backingan kita nggak ada Pak, ya kan? Mending diem aja, Cak. Iya. Kan tahu kan yang kemarin kan yang rame di grup kan aku kan. Iya. Lah iya. Ada yang baper kan? Udah lah ya, jangan dibahas itu guys. Jadi persiapan, terus sampai akhirnya dapat sepeda baru ini Pak. Sepeda baru yang nanti aja kita bahas mengenai sepedanya ya. Persiapan secara khusus nggak ada. Terus target awal, kemarin kok bisa ikut seperti apa Pak? Kemarin? Kenapa bisa ikut Bentang Iya, Jawa nih? ini bisa jadi inspirasi teman-teman kan ya? Awalnya tuh emang gue niat mau daftar, Cak. Sudah niatnya udah Pak? Daftar, Cak. Cuman kan nggak lolos. Loh? Gue kalau rolet itu kayaknya nggak beruntung dah, Cak. Serius dirimu udah daftar? Serius. Oh. Jadi gue daftar juga tuh bukan antara niat nggak niat ya. Gue tuh sebenarnya nggak mau daftar di hari itu. Oke. Gue mau daftar nanti di kantor lah. Gue mau nyusun kata-kata yang panjang kan. Curhat gitu ya? Tiba-tiba kan dibuka pendaftaran, selang berapa hari itu kan sempet ini, Cak. Sempet down gitu kan. Oh iya, Iya sistemnya kan? karena banyak kan ya. Iya, di grup kita 2023 juga rame kan. Iya. Ini nggak bisa nih Mas, gini-gini gitu. Iya. Gue bilang. Kan 400 lebih, hampir 500 ya Iya. daftar. Nah, si Om Aris Heeh. bilang di grup FCC nih sama gua, "Bang, ini kok nggak bisa ya? Daftar error gitu." Udah, gua coba. Gua lagi sama Berli tuh. Habis ngelup di Oscar kan. Bisa Ber, gue bilang gitu. Nggak bisa Bang, coba lu itu dah, lu Daftar. submit. Nah, lu submit coba. Ini bisa nih, gue tinggal mencet doang. Coba, kata dia. Gua submit, set masuk, Cak. Kan gue bingung ya, anjir gua. Jadi ceritanya emang nggak niat. Iya, nggak niat di hari itu gua. Niatnya tuh entah Nanti. besok, entah kapan gitu. Pokoknya nunggu gua nyusun Siap kata-kata lah. kata-katanya, Siap siap. kata-katanya. Gua kan ngasal, ngisi bukan ngasal sih. Eh. Sesimpel itu gitu. Wah, aduh gimana nih udah kepala ketanggung kan. Oh ya udahlah, kalau nggak diterima nggak apa-apa lah Iya, gitu iya. kan. Daftar tuh. Tiba-tiba pengumuman nggak diterima, Cak. Sedangkan anak-anak FVC lain diterima. Kan jadi langsung nyesel ya. Iya. Aduh, ini lagi rame-ramenya, banyak circle gua yang Iya, ikut. keterima. Gua malah nggak diterima nih. Duh, berarti ceritanya dirimu itu terakhir yang keterima nih. Terakhir yang keterima. Nah, terus Jadi gimana tuh? Hamin 2, Hamin 2 event. bukan Hamin 2 event, Hamin 2 pengumuman nama-nama di Instagramnya Bentang Jawa. Ya tiba-tiba ada ya Mas Rifang ngabarin, dia nelpon, lu ada brand yang mau make nih gitu, yang memakai jasa lu gimana, cuti lu aman gak, orang rumah aman, ya singkat cerita gua okein, ya udah. Oke dulu yang penting ya. Oke dulu. Yang udah. penting izinnya ketinggalan ya. Iya, izin belakangan lah, yang penting gua udah okein, ngamanin slot juga kan. Oke. Toh kalau gua bilang nggak bisa, gua nggak bisa ngasih ke orang lain. Oh iya. Nggak bisa gua ngasih, Mas ini aja lah gitu kan, mending gua pakai Iya, lah iya, ya iya. kan. Mending kita pakai dulu aja ya. Mending pakai dulu. Iya, gitu. izinnya lebih baik minta maaf lah ya. Iya. Dan akhirnya tuh gue juga skip ke anak-anak FCC, gue nggak bilang. Yang tahu tuh cuman Berli sama Om Diki kan. Gue kabarin sama dia sama Iqbal tuh, gue kabarin. Tapi gue bilang diem-diem dulu di grup ya. Gue bilang gue masih belum pasti juga nih gitu. Selama belum upload di Instagram itu. Betul. Terus Berli bilang yaudah bang nunggu gongnya aja gitu. Tiba-tiba muncul, udah rame. Rame. Udah habis dah tuh di grup, bang ini lu bukan ini. Ya udahlah nggak berdaya kan. Langsung cerita. Ya jalur langit itulah, Cak. Gue selalu Iya. bilang tuh sama panitia tuh ya di jalur langit gue lah itu. Jalur langit teman-teman. Ini bukan masalah orang dalam atau enggak, tapi ini kebetulan aja ya. Kebetulan. Kebetulan. Karena kan yang meminta itu bukan panitia kan, pihak brandnya. Dari pihak brand yang meminta teman-teman. Jadi ceritanya itu nggak keterima, daftar normal. Ternyata ada brand yang mau pakai jasa Om Sandi. Mantap. Jalur langit. Jalur langit.
Siluman udang selalu ada jalan, Cak. Siluman udang. Untuk tahun ini siluman udang. Padahal tahun kemarin nggak ada siluman udang. Kan ada pangeran elang, Cak. Makanya nongol siluman udang kan. Kadang anak-anak 23 tuh emang rusuh sih. Tapi paling ramai katanya. Paling ramai. 2023 paling ramai. Masa kemarin yang gua pas BJ 2025 gua buka grup sampai 500 chat, Cak. Ya Allah. Kan padahal nggak jelas itu ya isi. Aku kadang kalau baca itu dari atas dulu gitu. Walaupun kagak ada faedahnya ya, Cak. Tapi emang seru. Tapi seru buat hiburan, Cak. Iya. Wong lagi ceritanya lagi race. Ini aja masih cecetan di grup. Ini balapan apa enggak ya kan? Ada ya kayak gitu ya. Aduh, heran kan masih di grup. Ada lagi balapan, masih bales-balesan komen di grup. Nah, untuk target awal, Pak. Event ini samain target awalnya secara pribadi. Dari brand dulu, ada target mandiri enggak? Nggak ada, dari brand nggak ada disuruh finish atau enggak ada feedback apa juga. Nggak ada feedback apa-apa. Bener-bener murni dia ngasih free slot udah lu berangkat. ya udah lu berangkat deh gitu. Oke. Nah, terus secara pribadi dirimu targetnya PR. Targetnya gue finish tetap PR. Kemarin kan Jumat sore kan, Cak. Iya. Gue tahun ini target realistis gue nih itu Jumat siang, Cak. Oke. Karena kan habis Jawa Bali itu kan Jawa Bali Mei kan, akhir Mei. Setelah Jawa Bali gue tuh latihan anjat sekali, Cak, ke KM0. Sisanya gue leyeh-leyeh di rumah sama Dakotan kan? sama Dakotan, udah itu doang, nggak ada yang touring gue. Nggak ada nanjak lagi. Nanjak tuh cuma ke KM0 sama Hambalang sekali udah, Cak. Karena udah capek kan. Gitu. Jadi target gue ditanya sama anak FCC si Singgi tuh, "Bang, target lu apa?" Gue finish lagi, udah itu doang. Tapi gue sih pengennya lebih bagus dari 2 tahun lalu. Udah Harusnya itu. kan jawabannya kalau ke Singgi kan target gua nomor 2 nih. Kan Singgi langsung oke, tak support gitu. Gue terlalu sombong tak kalau target kedua, Cak. Ya kan nggak apa-apa, asal dapat sponsorship dari Singgi. Kita manfaatkan aja pertemananmu. Gitu. Iya kan? Jadi gitu. Target realistis gue pada saat itu emang ya udah Jumat lah, Jumat siang. Jumat pokoknya. Lebih cepet dari itu gue anggap bonus aja. Bonus. Gitu. Nah, hari pertama setupmu untuk sepeda kan otomatis berbeda ya dari tahun kemarin Iya, ya. benar. Terus masalah bawaan ada perbedaan atau enggak? Jauh, Cak. Lebih. Gua 2023 kan saddleback Ya gede. panjang gini kan. Sama pakai ini juga kan dirimu kan? Tetap pakai vest. Terus gua ada pouch bag itu, terus ada saddleback. Nah, yang kemarin gue itu saddleback gue tuh cuman buat toolkit. Oke, kecil. Terus tetap ada top bag ya buat naruh handphone sama power bank atau apa yang kecil-kecil. Sama vest itu isinya gue cuman mandatory tuh jaket, terus jas hujan, yang buat dingin tuh thermal blanket, jersey cadangan, sama base layer cadangan, kaos kaki cadangan, udah itu tok, Cak. Bib enggak, Cak. Gue pakai bib sama jersey satu udah yang gue pakai. Bib satu tok, Iya. bawa bib satu tok Iya. ini. Basah kering pakai. Itu gue jersey juga niatnya nggak mau bawa cadangan gue, Cak. Cuman gue pikir kan masih ada space nih. Bawalah seberapa gede kan si jersey kan. Tapi gue nggak pakai. Wah, anjir, berarti niat perang berarti San. Sebenarnya bukan niat perang, Cak. Niat tempur. Niat pengen enteng aja. Oke. Gitu, karena setelah BJ 2023 itu semua Banyak pembelajaran. banyak banget, Cak. Banyak ini gua buang, ini gua buang. Nah, ini yang gua bawa gitu. Kalau gua ikut lagi masa kamera gua tinggal, dia tinggal baterai. Yang berat kan itu aku. Berarti kemarin jauh lebih ringan daripada 2003. Jauh. 2023 ya. Itu setup begitu gua coba itu di Audax 1200, Cak. Pas Jogja. Pas Jogja. Itu kan setup gua juga ringan, Cak. Iya kan yang ketemu aku juga itu kan. Iya. Itu kan setup udah jadi udah kayak gitu, udah berjalan aja ya. Tapi pakai sepeda yang lama kan pada saat itu kan? Pakai look ya. Iya, pakai look. Nah, terus ini Pak, secara dampak otomatis berpengaruh besar ya kan? Pasti, Nah, Cak. Hari pertama langsung rombongan depan kan dirimu? Enggak. Santai.
santai banget karena masih nggak ada target yang kalau gua harus ngejar depan nih, nggak ada. Oh, realistis, masih Masih realistis realistis. tuh hari pertama Masih sangat- lihat lawan-lawannya nih. Enggak juga, Cak. Atau mantau siapa nih yang cocok tak lawan nih. Biasanya kan rombongan rame-rame, siapa nih bakalan tak lihat resmap dulu nih, siapa nih panah. Enggak. Wah, mukanya nyebelin nih, wah kok awas nih. Apa kayak gitu? Enggak. Karena gue dari awal emang bukan niat mau balapan sama siapapun, nggak ada. Awalnya tuh. Awalnya. Mm-mm. Tapi endingnya ada. Itu di pertengahan jalan nanti, Cak. Itu di pertengahan jalan tuh. Nah, hari pertama rehat di mana, Pak? Hari pertama gua masuknya sebelum Tegal Bulet sih. Wah, anjir, atas langsung ya. Di atas. Rehat. Emang itu udah target gua di Target. situ. Target gua pokoknya Emang sih. setelah Jampang Suradela gitu. Kalau bisa memang sana sih, ya. Utama nge-push di sana. Kan ya. habis Jampang masih ada Cikaso itu, Cak. Iya. Kan tinggi banget, Cak. Iya. Kalau gua tidur di situ, berangkat pagi, kaki pasti masih panas lah. Masih nggak enak kan Ah. buat nanjat kan. Makanya gua setelah itulah pas sudah Jam berapa sampai sana, Pak? jam 2 mungkin ya. Jam 2. Jam 2. Nih, teman-teman, kalau niat bener jam 2. Yang lainnya yang bukan nggak niat, yang lainnya kan memang liburan. Nah, kalau niatnya ini bukan liburan, teman-teman ya. Ya, ini kan juga bukan liburan, Cak. Gua emang bukannya res, emang niat mau sesuai itinerary gua awalnya gitu. Oh, jam 2 masih goes baru rehat nih. Jam 2 atau setengah 3 lah kurang lebih segitu. Itu berarti di jam KM 300-an kan? Iya, 300-an. 300-an. Iya, itu gue tidur di warung tuh, Cak. Di warung makan. Kan udah tutup tuh warung. Buka, Cak. 24 jam? Iya, 24 jam warung. Ya warung kecil, Cak. Dia jual bensin juga. Oke. Jual Indomie. Rehat di situ. Rehat, numpang tidur, ngecas 1 segala jam. macem. Kurang lebih 1 jam sampai 1 jam setengah. Ah, baru gas lagi. sebelum subuh gue jalan. Nggak ada trouble tuh di situ. Alhamdulillah, Cak, aman, Cak. Nggak ada trouble. Kan hujan tapi, Cak. Heeh. Sore kan. Sore itu di Cikotok. Hujan deras, Cak. Wah, bener-bener parah, Cak. Badai. Badai, Cak. Wah, bener-bener gila itu. Apa? Itu kan gua pas turun, pas lagi deres-deresnya tuh. Hah. Itu pandangan udah mulai nggak jauh pandangan kan. Bang, Parah hujan banget sederes berarti itu. ya? Parah. Terus sama banyak longsoran kecil-kecil. Dan nyampe Cimaja kering, Cak. Apa nggak kena mental, Cak? Cimaja bawah tuh udah pinggir pantai, kering, Cak. Nggak ada bekas hujan sama sekali. Kalau Cimaja pinggir pantai berarti kan samain itu berarti kan. Udah pagi kan? Ya kagak lah, masih jam setengah 7-an, Cak. Setengah 7 sore. Kan Cikotok masih di itu. Oh, iya, sebelum ini Sebelum Pelabuhan ya. Ratu, Iya, sebelum Pelabuhan iya. Ratu. Itu kering di sana. Kering sampai nyampe CP itu kering. Nah, ini kan sampean kan tadi kan sempat kehujanan, pakai jas hujan juga kan. Pakai. Nah, otomatis kan pas waktu rehat itu kan kemungkinan besar baju masih lembab, masih itu. Iya nggak? Ya, kalau lembab ya. Tapi udah kering. Udah sedikit kering. Paling yang masih agak basah tuh bib. Bib, Bib, itu kan. bib. Itu pas kondisi istirahat karena nggak bawa bib, ini bagaimana rehatnya? Ya gua tidur aja, Cak. Ngamplang aja udah. Iya. Bisa itu ya? Bisa. Karena sudah terbiasa. Ya, betul. Itu tidur posisi seperti itu ya? Pakai gelar apa namanya emergency blanket atau enggak? Enggak, dia kebenaran itu warungnya ada kayak Alas. balai gitu, Ah. Cak. Balai. Terus gue dikasih bantal juga kan sama si bapak itu kan. Seger dong. Waduh, mantep, Cak. Biar kata cuman 1 jam setengah tuh bangun, wah seger. Kasih bantal. Iya. Nah, hari kedua ngejos kan langsung kan. Berarti kan nanjak turun tuh langsung. Ya, menuju CP itu Ya, kan. itu kena angin. Katanya Anginnya tuh nggak separah 2023, Cak. 2023 kita Parah kan, Cak? Kita turunan aja harus digoes, Cak. Iya. Berarti kemarin better. Kemarin lebih oke. Lebih oke Anginnya. secara di ranca buayanya itu ya, Nah. menurut gua masih oke lah dibandingin 2023. Itu berarti aman kan sampai di CP itu masih jam berapa? Jam 9 ya? Oh iya, lebih lah, jam 12 kurang Jam 12. seperempat ya. Itu sampai CP. Sampai CP. Aman. Aman. Nggak ada ban bocor, nggak ada trouble. Nggak ada sama Nggak sekali, ada Cak. itu. Alhamdulillah. Itu startnya jam berapa Samen? Dari tempat rehat warung tadi? Jam habis subuh? Sebelum subuh. Jam 4 lewat seperempat lah.
Jam 4 lah. Oh iya bener, sebelum subuh itu Nah, ngegas. gue di Tegalbulat tuh sholat subuh. Berhenti lagi karena Berhenti buat sholat lagi, subuh sholat kan. subuh Nah, dulu. sholat subuh. Baru ngegas Baru lagi. ngegas lagi. Itu sama siapa tuh? Sendiri. Sendiri, Cak. Sendiri. Rehat juga nggak ada temannya? Rehat ada. Sama siapa? Bertiga gue sama si Ferdi itu anak Jayapura kan. Oh, Dia tuh nggak istirahat tapi dia cuma makan doang, makan Indomie. terus bablas Terus dia. satu lagi anak Kalimantan tuh, si Sule ada namanya. Oke. Dia tempat tidur. Dia gua mau jalan gua bangunin. Om lu mau lanjut nggak? Nggak mau tidur lagi kata dia gitu. Udah gua Masih tinggal. baik lah, masih baik. Biasanya kan anak-anak kalau bareng gitu kan, udah dia mumpung masih tidur, dua tinggal. Kan keseringan gitu. Iya kan? betul. Masih baik dia. Biasanya yang penting udah saingan kan kita kan, tinggal aja dah. Iya kan? Iya. Dulu kalau di penginapan bareng-bareng nginepnya tahu. Itu kan belum meres Cak gua. Oh, masih belum res ini. Iya, masih belum. Masih setelan santai Masih nih. setelan santai. Nah, pas waktu di CP kan masih seger nih, badan masih seger kan. Itu rehat lama nggak di situ, Pak? Enggak, gua cuman bikin pop mie, ngecas sebentar, paling 1 jam kali mungkin, 1 jam lah kurang lebih. Udah jalan lagi, Langsung jalan lagi. langsung jalan lagi. Sampai Kalipucang. Kalau Pucang berarti setelah Sancang. Setelah Pangandaran, Cak. Langsung ngejas Pangandaran. Iya. Oh iya, udah tengah malam ya berarti. Tengah malam. Gua tuh di Sancang aja siang. Sancang sore. sore. Ya kan? Sancang sore, maghrib di daerah Cipatujah. Itu hujan lagi, Cak. Di Cipatujahnya. Cipatujah jam 5:30 mungkin, jam 5 atau 5:30 tuh. Iya, di situ dari kemarin banyak yang cerita di Sancang juga kena badai juga. Ya, Di itu yang sore kayaknya, Cak. Sore atau malam tuh, Cak. Itu hujannya parah itu, Cak, di Sancang. Gede-gede campur banget geluduk katanya. juga kan, campur Iya. petir kan. Nah, di Sancang itu malah kabar terbaru itu ada di Om Yus itu hampir kena begal di situ. Oh, seriusan? Loh, nggak masuk di grup kan? Enggak, gua enggak Disamperin baca. orang tuh. Nah, disamperin orang kan posisinya kita kan ada di posisi kiri nih jalur ya pas waktu setelah turunan pendek kan peaknya Sepika Sancang. kan langsung turunan Turunan, landai kan, iya. nggak bukan turunan tajam. Iya, lah. iya. Nah itu disamperin orang bawa entah itu bawa golok atau bawa kayu, lari tuh ke arah peserta. Oh gitu. Pesertanya itu ada om siapa ya lupa aku yang orang Kalimantan yang bawa S5D. Nah samperin tuh, habis itu sebelum sampai ada mobil kan sekarang katanya rame mobil kayu kan. Nah ketolong di situ. Oh. Senterin, diteriakin juga tuh sama mobil kayu tuh. Iya. Langsung ngegas tuh si om itu sama Om Yus. Itu kan yang turunan abis stopnya Sancang itu kan ada perkampungan kecil kan? Di situ Masih bukan? jauh dong. Kan perkampungan kecil Oh, masih jauh iya, kan. iya. Itu kan Berarti sebelum turunan perkampungan landai ya? kan. Iya, turunan landai. Habis itu nanti ada turunan agak tajam Iya. lagi, nanti baru sebelah kiri ada warung 1, Iya, betul, 2, betul. 3. Nah, itu kalau sebelum nggak itu? salah. Masih setelah peaknya Sancang. Di situ masih di arah Oh, hutannya iya, itu. tahu tuh hutan itu ya. Nah, kayak orangnya itu standby setelah hujan gede kan. Aha. Itu kejadiannya di situ. Makanya kemarin berarti aman ya di situ ya. Aman, Cak. Nah, ngejos sampai Pangandaran berarti setelah perbatasan ya berarti jatuhnya ya, rehatnya ya. Perbatasan. Karena hujan Gede itu tuh kan udah sore hujan nih Heeh. dari Cipatujah. Heeh. Hujan reda, gua jadi buka pakai jas hujan Jas kan. hujan. Sampai akhirnya gua lepas jas hujan itu di daerah Cijulang, Cak, kalau nggak salah tuh. Berarti masuk Cijulang itu masuknya Pangandaran ya? Pangandaran. Pangandaran, sebelum Pangandaran dia, sebelum Batu Karas. Oke. Ya, di situ gua mampir ke warung Indomie kan, makan bubur. Akhirnya gua buka jas hujan. Nah, udah di situ tuh buka jas hujan sampai Pangandaran karena udah nggak hujan lagi kan. Oh, Cuman mendung aja gitu, gerimis halus. Gitu. hajar terus itu. Ajar selama gerimisnya nggak bikin basah, gua masih ajar. ajar. Rehat di mana, Pak? Itu, Pak. Di Kalipucangnya itu setelah Kalipucang sih masuknya ya, nggak ada musola, masjid, nggak tahu itu sekolahan atau apa gitu. Buat di situ, Cak, karena hujan lagi kan, deres kan, udahlah sambil gua tidur sebentar lah. Akhirnya rehat di situ. Rehat tapi nggak nyaman kan karena Basah.
Badan basah. Nggak tahu tuh tempat kayaknya spooky Oh, aja kayak tuh gitu. kan. Oh, berarti jauh dari pemukiman juga. Sebenarnya deket Cak, dia pinggir jalan. ah. Cuman masjidnya agak masuk ke dalam nih. Ah. Itu tempat sebenarnya enak Cak, ada dikasih sama dia kayak dipan gitu Ah. dari peluran, terus banyak colokan. Oke. Gue sambil ngecas sambil tiduran, cuman kayaknya kok nih gue nggak nyaman ya di sini ya gitu. Serem kayak gitu. Kayak spooky. Akhirnya gue cuman 1 jam mungkin. Setelah ngetes itu Ah. masih hujan, ngegas lagi. Udah enggak hujan. Jam berapa itu Pak di situ? Di Tengah malam? udah lewat tengah malam malah, udah jam 2-an mungkin. Akhirnya jam 3 kalau nggak salah atau setengah 4 jalan lagi menuju Kubang Kangkung kan. Langsung tuh ngegas. Ngegas. Pokoknya masuk di hutan Kubang Kangkung itu habis subuh persis. Kubang Kangkung itu perbatasan kan? Iya kan? Enggak lah, perbatasannya di Kalipucang itu, Cak. Kalipucang. Oh, Yang- Kalipucang terus Kubang Kangkung. Kubang Kangkung. Baru ke arah Cilacap yang arah Kroya kan. Oke. Udah tuh, Mas. Kubang Kangkung hujan lagi, Cak. Di Pagi tengah-tengah itu berarti? Kubang Kangkung pagi. Jam 5 seperempat atau jam 5 lah. Hujan terus ya? Wah. Di situ sempat drop juga tuh, Cak. Anjir, ini hujan enggak berhenti ya. Capek kan kita pakai jas hujan Ya, lepas. terus Apalagi badan kena basah terus. mulu Iya, ya kena kan? basah terus kan. Akhirnya habis habis hutan ada Indomaret sebelah kanan tuh gue berhenti dulu. Aduh, ini hujan gue tungguin tuh kan, kok nggak berhenti. Ya udah akhirnya jalan lagi pakai jas hujan lagi tuh, pakai jas hujan jalan itu udah jam 5:30 mungkin. Lanjut Pagi nih. pagi. Pas gue jalan tuh sederes itu, Cak, deres parah. Akhirnya pas mau masuk ke arah Kroya ada rumah makan udah buka tuh, baru mateng lau-lau kan. Gue makan tuh, itu makin deres, Cak. Gue makan di situ sampai Kibar lewat sama bapaknya kan. Ya. Dia lewat ke arah sana, wah udah hujan deras, gue udah. Kibar nerabas kan dia. Dia nerabas. Gue lagi makan. Cuman gue pasti bakal nerabas karena hujannya tuh awet, Cak. Oh. Pas deres itu udah deres aja. Deres tapi awet. Awet. Terus tuh ke arah Kroya tuh. Gila banget ya. Sampai siang itu, Cak. Buset. Sampai mungkin jam 10 atau jam 11 ya, jam 10-an mungkin. Nah, posisi hujan kayak gini untuk menyikapi hujan gitu, sampean kan pakai jas hujan ya kan, lepas itu kan otomatis bib juga basah ya kan. Kalau sepatu sering gonta-ganti kaos kaki atau hajar aja terus? Hajar aja. Hajar. Ini yang konsepnya untuk ngebut. Ini masih belum kepikiran balapan? Belum, Cak. Belum, gua masih apa? Ya udah, Sejalannya. kebiasaan gua tuh jalan aja kayak Audak juga kan gua kayak gitu. Gitu. Jadi udah sejalan itu aja. Nggak ada target gua harus ngejar dia nih, belum ada tuh. Belum ada. Belum ada. Nah, Pak, itu habis itu rehat di mana tuh? Belum ada problem nih sama ini. Belum. Nggak ada problem gua tuh. Masih Terus. Hujan-hujan iya. lanjut terus. Lanjut. Itu kan pagi makan kan. Hmm. Sampai akhirnya gua makan siang itu di Kebumen. Masih Kebumen hujan? kota. Udah reda. Pokoknya tuh Tapi basah, masih basah. bib basah, baju udah kering. Jalan itu. Enggak, kering. Jalan kering. berarti. Kering. Ah. Jalan udah kering. Itu pokoknya hujan sampai Kroya tuh, Cak. Heeh. Kroya. Hujan terakhir tuh di Kroya, habis ke sana udah kering. Pas gue lagi makan di Kebumen, sebelum alun-alun persis itu. Itu mulai rada gerimis lagi tuh. Itu baru tuh di belakang ada Victor Halim, terus ada siapa lagi, si Citra Iya. kan. Dia di belakang tuh. Nyusul tuh mereka. Dia ya nyusul, udah tuh. Akhirnya ngikut mereka, Ngejar mereka. ngejar Victor Halim tuh sampai Dendles masuk gravel Dendles. Tuh gua sama Victor Halim tuh bareng. bareng. Tapi emang tuh orang gila, kuat banget, Cak. Di Dendles lama tuh, Heeh. yang tukang sate, Iya, itu ngebut. kan angin parah tuh, Cak. Iya. Ngebut, Cak, dia, Cak. Gua nggak kuat. Wong Surabaya kan? Iya, tapi Victor, tinggal di Jogja kan kalau nggak salah. Oh. Iya. Iya. Kuat banget itu Victor Halim, udah. Nggak kuat udah. Bodinya kan besaran dia. Iya, betul. Udah.
sampai akhirnya ketemu lagi di gravel dalam Dendles ya, gravel Dendles. ketemu di situ. Ketemu ketangkep. akhirnya, iya ketemu tuh udah. Dia pelan-pelan. Di Karena gravelnya, di gravelnya dia karena dia kan pelan-pelan. pertama kali kan. Kedua dong. Kedua? 2024 dia kan. Oh, 2024 ikut ya dia? Ikut. Finish 2024. Finish juga. Finish. Oh, sorry nggak tahu soalnya. Nggak update. Nah, itu kekejar tuh di situ. Ya, akhirnya ketemu lagi di Dendles yang udah masuk perkampungan itu. Pinggir yang udah mulai gravel lah. Itu. Langsung keluar Dendles ke arah Panggang. Nah, iya. Dendles berarti siang dong sampean ya? Siang, Cak. Siang itu. Terik kayak Wah, biasanya. panas banget, Cak. Kayak biasanya. Itu udah bener-bener cuaca tuh berubah, Cak. Heeh. Dari yang jam 9-an, jam 10 itu masih pas. deres. Tiba-tiba di Dendles itu kering kerontang, Cak. Dengan anginnya Parah sih. ya kan. Parah Ciri sih. khasnya sana kan. Kan kita masuk perkampungan Dendles itu kan ada jalur yang beton, kiri ada. kanan sawah kan. Iya. Wah, itu, Cak, anginnya, Cak. Nah, kemarin itu Sepeda. kan waktu ini ya. Tahun kemarin pas tahun kita itu seingatku kan zaman kita itu padi apa? Padi. Oh, sama-sama padi. Ya? Padi, masih padi itu, Cak. Ya, berarti waktu Wah, itu sama padi. kemarin kenceng banget tuh anginnya tuh kan. Karena gua angin langit juga udah awan nggak ada, Cak. Biru, parah. Cak. Wah, Parah. ini udah mulai naik mental nih Nah. kan. Udah nggak hujan nih. Ngegas. Sampai keluar masuk Dendles utama lagi. Habis bandara tuh, habis kolong. Nah, Gua melipir tuh minum es campur. oke. Ngobrol sama bapak-bapak Sebelah warung. kiri itu ya? Gua sebelah Sebelah kanan, kanan? sebelah kanan. Apa Ngobrol. sebelum pertigaan itu ya? Pertigaan mana nih? Oh iya, lurus-lurusan. Pertigaan itu mah Imogiri kalau pertigaan Iya. kan, yang kita ke kanan. Nah, ini sebelum, masih jauh. Oke. Masih nggak jauh dari bandara lah. Hmm, Paling 2 kilo tuh dari keluar bandara. keluar itu. bandara. Ngobrol, gua nanya, "Pak, di sini hujan terus nggak?" "Wah, Mas, sudah lama nggak hujan." gitu. Duh. Wah, mulai mental meningkat mulai nih. naik nih. Wah, udah oke lah nih gitu kan. Udah nggak, itu kan berarti kan 3 hari kena hujan kan. Iya. Tiba-tiba dapat kabar Cerah. cerah, terus. wah seneng udah. Eh, Oke, udah ngisi ya rehat di situ sambil ngecas. Nggak lama tuh, mungkin sekitar setengah Victor jam. ini udah ngebut nih, Victor. Di depan. Udah di depan. Dia tuh sempat gua ituin, Cak, sempat gua Ditinggal. panggil buah huldi, Oh. sempat buah huldi. Kok, Pak, es campur, dia jalan. Udah nih. Nggak kena dia tuh dibohong-bohongin, nggak kena. kayak biasanya ya. Iya, nggak kena. Terus. Dia jalan, udah gua masih nyantai kan. Itu masih belum rest tuh, Cak. Belum kepikiran Masih nih. belum kepikiran. Udah jalan lagi gua. Gua kan jarang lihat race map, Cak. Iya. HP tuh gua mode pesawat karena udah bocor nih baterai gua. Heeh. Gua udah jalan aja tuh, jalan nyampe Imogiri ke arah kanan kita kan, ke arah Panggang itu kan, jalur Panggang. Itu mau maghrib tuh, Cak. Jam 5:30 mungkin. Di Imogiri tuh jam 5 seperempat atau setengah 6. Oke. Gue tuh nyari makan tuh. Nyari makan. Gue dapet makan Bakso, daerah bakso. enggak daerah pecel. Oh. Pecel Lamongan ya, tapi ya lele ayam Hmm. gitu kan. Nah, gue makan di situ. Kurang lebih 3 kilo sebelum pendakian Panggang. ya Panggang Selo ya. Sebelum Selo itu gue makan dulu tuh, makan. Baru gue buka HP, Lihat race map. enggak lihat race map, gue Nggak lihat lihat race lihat map. grup. Terus ada yang bilang Victor Halim lagi menuju pendakian Panggang. Wah, deket. Kok deket ya? Berarti dia tadi Ada sempat tadi berhenti nih. juga nih berarti nih. Cuman beda aja berhentinya sama gua kan gitu. Wah, oke lah. Berharap dapet temen nih gua di Panggang, Cak. Biar malamnya aman nih. Biar malamnya aman kan, ya kan. Ya paling enggak psikologis kita nih aman Ketolong, dulu. iya. Di depan bahwa ada orang gitu. Salib ya. Udah gue makan santai tuh, udah gue jalan nih. Gue pede nih karena gue pernah udah 1200 bareng Victor Halim kan. Kayaknya di tanjatan gue lebih pede nih, bisa ngedeketin lah gitu. Udah tuh di Selo ketemu dia. Ketangkep tuh. Wah, Victor, kokoh Victor tuh gue bilang. Udah tuh. Akhirnya Dia masih goes nih posisinya. goes. Nanjat kan parah juga kan, Cak, itu kan. Iya. Di Selo itu sebelum yang polisi ya.
sebelum SPN. Iya benar, sebelum SPN kena tuh dia. Udah Tangkep tuh. Ya tuh. udah. Ayo Om, gue bilang gitu. Iya gitu doang. Udah serius ya. Udah tuh, gua jalan terus, jalan. Kok badan Enak. mulai enak nih, gitu. Wah, ini badan mulai enak nih. Ada satu orang di depan tuh anak FCC, si Marcel. Itu mulai ada target gua, Cak. Gua harus dapetin dia nih. Gara-gara badan lagi enak kan. Nah, ini gua nggak boleh ambil kesempatan harus gua ambil nih gitu. Ini gua harus gua tangkap nih Marcel nih gitu. Udah tuh. Pas pertigaan kita mau ke arah Panggang yang ke kiri. Iya. Itu kan? Iya. Itu kan udah mungkin jam 7 atau setengah jam 7-an mungkin ya Cepet kurang ini lebih ya. teman-teman. Itu. Waduh, ada makam lagi kan sebelah kiri Iya, kan? heeh. Untungnya tuh 2023 gua siang, Cak. Jadi gua tahu bentuk Tahu. makam itu kayak apa. Tahu. Ya kan? Terus posisi makamnya ada di mana aja tuh sedikit udah ngebayang nih. Yang makamnya gede-gede itu ya? Gede-gede. Ya kan ada sebelah kiri yang baru kita masuk. Nanti di tengah-tengah ada lagi sebelah kanan tuh ada tulisan nih makam-makam gitu. Gua udah nggak mau nengok kiri kanan aja. Tatapan gua lurus. Dan itu gua ngebut, Cak. Itu kan rolling gini ya. Rolling. Gua nggak tahu dapat kekuatan angin apa tuh. Yang pasti karena takut. Kayaknya ada yang dorong tuh. Yang pasti itu karena takut gua. Ya, gua ngebut di situ. Ngebut. Gua bilang ini anjing Marcel kok nggak ketemu-temu ya. Udah tuh sampai keluar itu Playen kan. Sampai Playen gua lagi berhenti buat foto Perbatasan. plang ke arah kanan itu Wonosari, kiri Jogja tuh. Gua foto, nyampe tuh si Sebastiano tuh yang orang Itali ya, orang Itali. Dia nyampe di belakang gua ternyata. Wah, dia nanya tiba-tiba. Emang tuh bule kenceng banget, Cak. Udah tuh, dia nyapa segala macam, dia jalan. Gua jalan. Sebelum malam Wonosari, ketemu si Marcel. Ketangkep. Lah, Sel, lu ngapain? Gua habis beli cilok katanya dia. Udah tuh, bertiga tuh jalan tuh sama si Sebastian, sama Marcel. Jalan, wah Sebastian langsung ngacir tuh, Cak. Kan rolling terus kan itu kan? Rolling. Udah dia dan di situ keuntungannya angin lagi nggak kencang juga, Cak. Malam kan di situ kan, mungkin sekitar jam 8:30 atau jam berapa. Kan memang di sana cenderung kalau malam anginnya lebih landai kan, iya. lebih landai. Aman banget. Udah, gua sama Marcel, kata Marcel, lu duluan dah, di japri panitia lagi kayak gitu. Udah tuh, nanjat, jalan, pom bensin Ponjong gua istirahat dulu. Pom bensin Ponjong istirahat sambil ngecas, ngeliat resmap baru tuh. Marcel ada di belakang. Lagi istirahat, Sebastian jauh. Udah jauh nih di depan, ngebut. Victor jauh. Victor di belakang jauh, belakang tuh. Jauh. Di belakang tuh masih Victor. Oke. Kayaknya oke nih, gua badan lagi enak. Teken aja deh gitu. Teken aja dah. Target ngejar yang depan ini. Target gua finish di depan Marcel, udah itu doang. Target gua udah nggak ngejar depan. Karena jauh, Cak. Gapnya jauh. Ngebutnya enggak yang bule tadi loh, ngebutnya jauh banget. Oh, jauh, Cak. Kenceng banget, Cak. Dia tuh kan masuk ke 9, Cak. Oke. Itu di Wonosari bareng gua, Cak. Ngejar ke depan bisa sampai dapat posisi 9 kan bisa sekenceng apa itu orang. Emang kenceng banget tuh si bule itu. Dan emang gua udah tahu nih pas dia pendakian mau setelah Wonosari itu, wah anjing kenceng banget kan, kelihatan lampu kan malam kan. Wah udah ini. Tiba-tiba di depan aja. Di depan, gue bilang, Sel nggak diikutin, Sel. Wah nggak, kenceng banget itu bule. Udah tuh mau masuk Praci udah misa gue Marcel. Dia udah ngebalap gue tuh karena gue di pom bensin kan. Nah, udah biarin lah dia lewat, masih nyantai itu. Sampai Praci gue sendiri. Tengah malam berarti Praci. Masih jam 10-an kali, Cak. Ngebut. Lupa ada, Cak. Gila. Iya. Kurang lebih ya tapi ya, jam segitu di Praci. Itu juga ngebut lagi, Cak. Karena iseng kan. Lu tahu sepinya Praci lah. Tahun kemarin dirimu masuk Praci malam memang? Siang. Oh, sekarang malam. Sekarang malam kan. Oke. Terus kebayang kan di mana sepinya. Terus kita perkampungannya tahu nih. Pasti nggak panjang perkampungannya. Dan cerita horornya tahu semua. Tahu semua udah, Cak. Yang safety
tidur di musola, musolanya nggak ada. Terus Om Arbelinur tidur di hotel, hotelnya ternyata nggak ada. Tahu kan cerita itu Gua kan? nggak tahu kalau yang Om Arbeli nggak tahu Arbelinur gua. di podcastku yang cerita sama aku. Dia itu nginep di hotel, masuk di Pracimantoro itu, masuk ke hotel, kok masuknya kok jauh amat ya, masuk hutan-hutan gitu. Habis itu dia tidur banyak suara aneh-aneh, terus bangun jalan. cuma sebentar menjelang subuh geser. Terus pas waktu RAJ, nah dia kan masuknya kan siang. Hotelnya mana ya? Kok nggak ada ya? Kayak gitu. Tapi di Praci emang ada satu hotel, Cak. Sebelah kiri. Sebelah kiri, betul. Kalau dia itu sebelah kanan Iya. katanya. Oh. Iya, Sebelah kiri, itu iya hotel. memang ada hotel Pracimantoro, habis itu turunan Iya, kan. Hotel Green Inn kalau nggak salah, Iya. atau Green Hotel lah, nggak ngerti lah di situ. Ya itu kan, yang Iya. tulisannya gede kan. Iya, ya betul, pinggir jalan persis kan itu kan. Itu ada loh yang nggak tahu. Kemarin Pandu tak tanya. Di situ ada hotel gitu? Nggak ada. Loh, ada hotel gede. Padahal cuma satu-satunya itu kan, Iya. Cak. Nah itu yang Om Arbelinur cerita di situ, dia nginep-nginep di Praci itu, ngeri itu situ. Iya sih, kita udah tahu Horor-horornya sepi, cerita. horornya kan. Udah gue tekan terus, Cak. Itu karena iseng, Cak. Udah tuh, sampai akhirnya pasar Pracimantoro tuh. Gue lupa jam berapa, gue lagi bingung nih mau makan apa ya gitu kan. Mau makan tapi belum lapar. Nah, Kalau karena nggak makan, depan nggak ada. iya depan kan Udah sampai nanjak lagi. Pacita, nanjak Giri Belah kan. Heeh. Kalau gue udah ngelewat, udah masuk Giri Belah, Udah itu kan sepi udah sama. hutan kan. Iya. Itu nggak ada makanan. Nih gue akhirnya bingung tuh. Nyampe Marcel. Loh, kesusul lagi. Lah dia di belakang ya ternyata kan. Heeh. Lah ternyata dia di belakang nih. Udah gue Sel lu mau makan Sel? Enggak, gue nggak makan. Aduh. Oh, gua bingung. karena dia pertama ya, Apa tuh? Marcel. Pertama apa nih? BJ. Enggak, kedua. Kedua juga. Kedua. 2024 ikut ya? 2024 ikut. Gue nanya, emang lu makan apaan Sel? Gue makan pentol gitu. Oh, tadi. Yang di Ya. Wonosari. Akhirnya gue mikir tuh, aduh kalau gue nggak makan gue takut. Terus kalau gue makan gue masih kenyang nih, Cak. Kata Marcel, kalau ragu lu makan dah gitu. Gue jalan ya, kata dia gitu. Udah dia jalan. Oh, dia lanjut. Udah, gue tuh akhirnya beli bakso bakar, Cak. Gue beli pentol juga deh Di gitu pasar. kan. Di pasar Praci itu. Gue beli tuh situ. Di daerah-daerah itu kan beli 5.000 aja banyak banget. Banget. Iya kan? Asli. Gue beli 6.000 tuh. Beli 6.000. Udah nungguin. Kan gue nanya, Mas ini nunggunya lama nggak kalau dibakar dulu? Enggak, paling cuma 2 menit. Udah. Gue pesen tuh 6.000. Jalan, masnya kan udah di depan gua. Oke, di Giri Belah nih sepi banget nih, udah kebayang nih. Waktu itu kan gue masuk siang, 2023. Itu aja sepi. Sepi. Wah, ini gue malam. Wah, paling nggak nyari mental lagi nih. Ada temen di depan. Gue kejar, Cak. Cak, anjir nggak dapat Cak. Lu tahu kemana, Cak? Dia dari Pasar Praci ternyata masuk hotel, Cak. Gue kejar bayangan, Cak. Nah, itu dirimu tahu dari mana? Dia bilang. Setelah dirimu sampai Pas gua ketemu di finish apa kalau nggak salah ya? Gua di mana ya? ini efek gak lihat race map ya? Nggak lihat race map gua, karena gua ngeri baterai gua cepet drop kan. Gua jalan aja tuh. Karena gua ya apa di tanjatan gua masih pede nih bisa ngejar Marcel nih gitu. Giri Belah kan begini banget gini kan. Pertama gua udah curiga tuh sebelum Giri Belah, Cak, yang pas jalan gede itu. Sebelum yang- masuk jalan kecilnya ya. Iya Gila. kan, yang kalau itu anginnya gila-gilaan kan. Karena malam tuh sedikit aman. Itu kan lurus doang, Cak. Kok nggak ada kedipan lampu ya kan? Gitu. Padahal Seharusnya kelihatan nih di atas harusnya kan nih kelihatan ya. kan? Iya. Ini kan jauh itu jaraknya mungkin sekitar berapa kilo kan? Lurus doang gitu. Kok nggak ada kedipan lampu ya? Anjing. Gue masih mikir nih kencang banget nih Marcel nih. Gitu. Karena dia buat flat atau turunan emang kencang banget, Cak. Anjing kencang banget nih, ntar di Giri Belah kena nih. Wah, gua kejar sampai Giri Belah udah nanjat nih, nggak dapat Cak. Udah tuh gua sampai di Kabupaten Pacitan. Perbatasan Perbatasan masih, udah- masih ngejar nih terus. Masih ngejar. Gua masih Fokus karena kan sepi nih, masih sepi fokus banget, nih. masih sepi Tengah banget malam tuh Tengah berarti di malam, situ. itu jam 11:30 mungkin atau jam 11 Itu lewat. serem loh guys di Pacitan perbatasan itu. Terus sampai ada nemu perkampungan ada kan tuh, Cak? Ada. Yang ada sekolahan. Oh, udah mulai ada. sekolahan apa, udah masuk, tapi masuknya Kabupaten Pacitan kalau nggak salah. Nah, Ada pom bensin, gue berhenti tuh, Cak.
Pom bensin sebelah kiri ya? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Pom bensin sama Indomaret. Oke. Ya, gue berhenti di situ. Dan di depan itu ada Om Diki. Ketangkep? Enggak, Oh, dia di lihat kota, Resmap. dia di kota Pacitan. Oh, udah tahu dari Resmap nih? Dia voice note gua. Oh, oke, Gitu. ngabarin nih. Dia ngabarin. Bang, udah lama nih gua nggak japri lu, kata dia gitu kan. Udah tuh gua di situ dia masih melek tuh. Bilang gua mau menuju Pacitan nih Om, gua bilang gitu kan. Gitu. Iya, gua di sini sama Om Aris gitu. Oh, Aris sudah duluan nih Di di depan. Pacitan. Gua mau recokin emang, Cak. Heeh. Wah, ini kalau gua jalan nih biasanya Om Aris Heeh. yang harusnya Akan istirahat berontak nih dia ya. panik nih pasti Iya. nih. Oh, kurang ajar Itu dikejar otak kotor nih. tuh. Gua Ngepush ya. gua recokin gitu. Heeh. Gua jalan kan. Tapi gua niat ngerecokin aja nih, Cak. Set, nyampe pom bensin itu, gua berhenti. Gua berhenti sambil ngecas tuh karena HP gua tinggal 29%. Berhenti nyolok. Gua di grup FCC. Guys, aku udah di Pacitan ya, gue bilangnya gitu. Aku di Pacitan ya. Gitu. Wah udah tuh, Om Diki juga komen. Bang, lu istirahat nggak gini? Gue lagi ngecas dulu. Gitu. Set, nggak lama kayaknya Om Aris cabut. Guanya tidur, Cak. Padahal masih jauh nih dari Pacitan nih. Dari kota 14 kilo. 14 kilo kan? Iya, masih lumayan kan? Masih lumayan. Dan itu masih ada tanjakan terakhir. Sebelum yang lu jatuh, Cak. Nah iya, sebelum turunan yang letter S Ya, itu betul, kan. sebelum masih, itu. masih di situ. Apa sih namanya itu? Lupa aku. Gua nggak tahu nama daerahnya, Cak. Tanjakan yang kalau kita turunannya itu bisa kelihatan depan. Iya, itu. benar di situ. Nah, gue sebelum itu kan, di pom bensin itu gue ngecas. Gue niatnya mau 1 jam memang, sebenarnya tuh ngecas sama ngerehatin badan. Cuman pas bangun gue menggigil ya, kedinginan nih. Dingin ya, namanya itu dataran tinggi kan. Terus orang pom bensin nyamperin, Mas mau tidur di musola enggak gitu? Kalau mau saya bukain musolanya. pintunya. Mau, gue udah nggak pakai basa-basi. Loh, awalnya tidur rehat di mana? Di bangku depan Indomaret, Cak. Oh. Gitu sambil ngecas, gue tidur gini kan sambil duduk. Udah dapat sejam di situ. Gue pindah ke dalam, katanya barang-barangnya dibawa ke dalam Mas. Udah gue pindah ke dalam tuh, setidur. Pokoknya di situ total 3 jam setengah. Akhirnya tidur tuh di situ. Gue kan nyampe di pom bensin itu jam 12 kurang seperempat. Gue inget tuh masih. Wah udah tuh. Bangun udah mau jam 4 kurang lebih, Cak. Setengah 4 lah gitu. Pokoknya 3 jam setengah tuh kurang lebih ya tapi ya. Wah kebablasan. Om Diki udah jalan. Udah jauh nih. Udah jauh. Om Aris udah jauh jauh banget kan. Nah udahlah. Udah. Jalan tuh. Nyampe kota Pacitan. Pagi dong. Subuh, Cak. Subuh. Pas banget di alun-alun. Ajan subuh. Om Diki gue lihat di situ voice note gue tuh. Bang kalau bisa cari makan. Ke arah Tegal Ombo. Anyep banget ini, nggak ada tempat makan gitu. Jam segitu. Jam segitu karena iya, kan. karena nanti sebelum Tegal Ombo kan masih ada banyak warung. Iya, kan? masih banyak warung. Tahun kemarin kan Tegal Ombo juga siang kan? Malam. Oh malam sama Malam. Oh malam. Warung Kalau pada siang tutup, masih Cak. ada. Iya. Udah akhirnya nyari makan, sarapan di kota Pacitan tuh udah ketugu. Situ ada rumah makan, sarapan, baru jalan lagi. Udah tuh. Udah target gue tuh cuman gue finish di depan Marcel nih, udah. Nggak ngejar Om Diki rencananya? Oh udah nggak mungkin, Cak. Udah sadar diri, Cak. Om Aris sama Om Diki tuh udah nggak mungkin gua buat ngejar, udah jauh kan. Gua sama Om Aris mungkin selisih 50-60 kilo, Cak, pada saat itu. Karena gua tidur dia jalan kan. 3 jam setengah tuh kalau dia dapet 20 kilo aja, tambah yang 14 kilo udah 35 kilo kan. Gitu. Udah tuh langsung ke Tegalombo. Arah Tegalombo pagi tuh kan. Wah gila, yang tahun lalu malam gua nih dapet siang di sini kan. Bagus, wah bahagia banget, Cak, bagus, Cak. Gua bilang anjir ini kayak sarang dinosaurus nih, Cak. Tapi emang sebagus itu kan? Emang bagus. Kanannya kali kan? Kanannya semua itu. Emang sebagus itu. Iya. Tapi ngerasain tanjakannya enakan siang apa malam? Enakan malam, Cak. Tapi serem loh itu. Kalau malam? Kalau malam yang Om Bornes itu kena mental di situ. Ya betul. Tahu kan yang cerita Om Bornes kan? Tahu. Gua diceritain sama pernya. Oh, si Awe, iya. Itu kan. Nanti teman-teman tayang di hari Rabu, silakan lihat cerita horornya Mr. Bornes ya. Nah itu kan.
Dia malam, tengah malam. Tengah malam ya. Nah, tahun kemarin tengah malam juga. Tengah malam, Cak. Sendiri tuh. Sendiri. Tapi yang jalan malam itu ada gua, Mamat, Heeh. terus sama siapa ya? Adit atau siapa lupa gitu. Di Itu depan itu yang jalan malam. Masih ada beberapa lah jaraknya. Gua juga nggak ngecek race map, tapi Oh, yang iya. gua ketemu di jalan itu sama mereka bertiga tuh, Di iya Tegalombo. mereka bertiga di Tegalombo. Masih ada temen lah. Iya, Paling cuman gua ngebong tuh, Cak. Oh, Gara-gara gua ngebong nggak makan kan yang di malamnya. Pacitan malamnya yang 2023 itu. Wah, gua lemes. Untung yang pas sebelum tanjatan tinggi banget ada warung sebelah kiri. Ya, di situ dia jual Indomie untungnya. Warung satu-satunya. Warung satu-satunya, betul. Di situ. Gitu. Nah, Nah, kemarin siang. yang kemarin siang aman Siang. tuh. Wah, bahagia aman. Ngegas tuh. Aman, iya, ngegas. Ngegas terus sampai Blitar jam Sampai Blitar sore dah, Cak. sore ya. Sore-sore, mau maghrib itu. Siang masuk di perbatasan ya berarti. Perbatasan antara Ponorogo sama ini ya. Ponorogo sama Pacitan. Atau Eh. Ponorogo sama Trenggalek. Ponorogo Iya. Trenggalek. Siang di situ tuh ya. anginnya tuh emang, Cak, Kena angin di situ. parah, Cak. Lagi kering apa enggak? Biasanya kan tahun kemarin juga kering ya? Kering, Cak. Kering. Iya, pokoknya tuh dari Jawa Tengah sampai finish itu gua udah nggak nemu hujan lagi, Hujan? Cak. Itu aku maghrib kan terakhir di situ kan. Nah, udah tuh sore masuk CP. Sore masuk CP, Rehat tuh. ngecas doang. Ngecas doang sejam. Ngecas kurang lebih sejam terus makan. Hmm. Makan rawon di situ kan. Hmm. Harusnya tuh gua makan yang di depan CP, Cak. Oh, Cuman oke. pada habis kan, Ah. akhirnya dikasih tahu sama panitia, no sebelah sana banyak rawon-rawon gitu. Ah. Udah makan di situ buat persiapan naik jemplang. Udah diniati gas malam ini. Gas malam, tapi emang gue niatin gue pengen dapat pagi di jemplangnya. Gitu. Itu kan gue jalan dari CP? CP itu setelah makan nih ya, mungkin sekitar jam 7-an kali itu, Cak, atau setengah Oh, 7. jam 7 malam. Malam. Pokoknya udah kelar ajan lah gitu. Ah. Udah kelar ajan gue. Nah, itu rehat di mana dong kalau samain target di itu? Jalan terus gue sampai Gubuk Laka kalau nggak salah, Cak. Atau sebelum Gubuk Laka ya. Heeh. Itu karena gue sempat microslip tuh, Cak. Oke. Cuman gue lupa jamnya, sempat wah udah kaget gini kan. Wah, ini Harus tidur. kan biasa habis microslip kita seger lagi tuh. Hmm. Wah, cuman gue nggak mau maksa dah. Nggak jauh dari situ ada musola sebelah kanan, musola kecil, Cak, di kampung. Kecil banget musolanya. Gue berhenti, gue tidur dulu di depan awalnya nih, duduk gini kan. Terus gue buka pintu musola. Loh, kok nggak dikunci? Hmm. Masuk ke dalam karpet kan. Wah, ini Banget. emang udah Soalnya dingin kan di situ iya, kan. Emang udah ini jalur langit udah nih. Gue disuruh tidur di sini nih. Hmm. Tidur di situ, Cak. Kemungkinan kurang lebih 2 jam lah. Di situ. Tidur, jalan-jalan lagi itu udah lewat jam 12 kurang lebih ya. Gua nggak Jam paham. 12 malam Jam 12 malah malam. ngegas. Ngegas. Lagi dingin-dinginnya nih. Nah, kebenaran infonya itu jam 9 atau jam 10 di daerah Jemplang itu gerimis, Cak. Oh. Kan lebih berarti hangat kan, lebih Iya, hangat. lebih hangat. Gua naik di Gubuk Laka, gue lihat cuman 12 derajat, Cak. Oke. Nah, masih oke lah nih. Heeh. Buat kita naik badan gak bakal kedinginan lah. Heeh. Kalau nanjat sih gua yakin pasti semua orang pasti badannya hangat dah, Cak. Kalau nanjat Kalau kecuali gowes turun ya. Iya. Kecuali kalau turun tuh kan pasti dingin tuh. Udah tuh jalan gua jam 12 lewat. Emang ini gue pas banget tuh nyari momen gue tuh sebenarnya pengen di Jemplang itu jam Pagi lah jam sunrise. setengah lima Iya, atau jam ngejar 4 sunrise. iya. Itu telat tuh, Cak, gue. Akhirnya gue nyampe Jemplang itu jam 5 lewat 5 kalau nggak salah. Kan berarti kan Udah mulai lagi terang sebelah itu. lagi udah di atasnya oren ya berarti. Iya, tuh harusnya tuh gue sejam sebelumnya udah nyampe. Berarti harusnya. dirimu pas waktu naik ke arah Jemplang bareng rombongan jeep-jeep dong. Iya, ketemu. Ya kan? Waktunya orang naik juga iya, kan. waktu orang naik. Kalau sampai jam 12. Iya. Tapi gue nggak ngerti ya, itu lagi nggak yang banyak banget, Cak. Oh. Jeepnya itu maksud gue ya, lagi yang nggak banyak. Tapi ya lewat. Ada rombongan ya? Ada rombongan. Cuman di luar ekspektasi gue yang segitu banyaknya bakalan gitu. Ternyata masih aman lah. Masih aman. Jam 5 masuk Jemplang tuh.
Jam 5 di Jemplang, Ya. di Tugu Jemplang. Foto-foto dan lain sebagainya. Foto-foto. Langsung apa menikmati ngopi dulu di Wah, situ? menikmati, Cak, gua. Gua tuh 1,5 jam kali, Cak. Wih, nongkrong di situ. Gue sampai, aduh gua nggak mau turun deh. Karena emang enak ya, Enak itu banget, di situ Cak. ya. Karena kan 2023 gua tengah malam, Cak. Iya. aku sore. Iya, tiba-tiba dapat pemandangan gitu. Aduh. Gua dari Tugu Jemplang, gua maju lagi nih. Heeh. Wah, ada lagi View-nya pemandangan lebih bagus. bagus. Iya, berhenti lagi dah, foto-foto lagi. Heeh. Ada orang minta fotoin kan. Aduh, gua diem di situ duduk, Cak. Ngeliatin, aduh ini kok Cakep banget makin emang ya. betah ya kan. Udah gua tahu nih di depan masih ada pendakian satu kan yang Iya, sampingnya bantengan itu sebelah kan. kanan makam itu kan. Iya betul, bantengan itu kan. Heeh. Iya. Udah kurang lebih 1,5 jam, 1 jam sampai 1,5 jam tuh gua di situ lah gitu. Gile. Baru turun, udah puas nih. Secara batin gua udah terpuaskan nih gua nih, walaupun masih betah ya. Heeh. Tapi gua harus turun tuh. Heeh. Itu udah nggak mikir kompetisi tuh, Cak. Gua udah hilang lagi tuh. Karena udah bahagia banget gua nih gitu. Turun gua nyampe CP, ketemu Ripai gua. Faisal. Loh, ketangkep nih, Fai? Di situ dia tidur, Cak. Oke. Gua nyampe kan Mas Duta ya. Heeh. Mas Duta, wah udah ya namanya 2 tahun lalu ketemu dia, terus baru ketemu lagi 2 tahun setelahnya kan gua ngobrol. Terus ada Fai volunteer- tengah malam ya masuknya? malam dia. Gile. Malam dia. Subuh mungkin jam 3, dramatis itu. jam 2, jam 3 mungkin ya dia nyampe di Ranupani kan. Gue nyampe si Mas Duta atau si Rofik yang bilang tuh. Heeh. Ada Faisal no di dalam gitu. Lagi tidur dia. Lagi tidur. Oh. Faisal siapa gue bilang gitu. Faisal Ripai. Lah, Ripai di sini. Gak lama gua udah makan pop mie kan dibikinin sama Rofik tuh. Mas lu mau ini enggak? Apa wedang jahe apa segala macam. Udah gua ini aja, Mas. Ninggal tuh. Pop mie aja tuh. Ripai bangun. Terus Lah, apa ya kalau di sini? Wah, kebablasan gua, Bang. Bang, turun bareng yuk, ayo. kirain mau lu tinggal. Agak. Niatnya Udah awal tuh. mungkin mau tinggal ya? Enggak, karena gua udah enggak bukan net. nama dia nih. Gua tuh pokoknya tetap gua harus Sama di depan FDC. Marcel ya, di depan Marcel aja nih. Kalau mau Ripai enggak ada tuh. Gue bilang, ayo Pak, paling gue juga lu tinggal nih gitu. Di turunan emang Ngebut kencang dia ya? kan, ngebut kan. Udah hilang gua nggak ketemu Ripai. Paling jalan itu bareng sama dia 300 meter kali, Cak. Keluar dari itu, Cak. Langsung Keluar turunan dari- full itu? Kan turunan kan. Wah, dia lincah banget tuh. itu berarti kan masih pagi kan turun berarti hitungannya kan? Masih pagi, gue sekitar jam 7:30 atau jam 8 lah. Lagi kurang seger-segernya lebih. ya? Lagi seger. Lagi anget. Terus, tapi jalanan hancur, Cak. Lebih hancur dari 2023 berarti? 2023 itu paling bagus, Cak. Kan setelah perbaikan soalnya kan Iya, katanya. kita tuh 2023 itu emang lagi cakep-cakepnya. Meskipun ada lubang-lubang kecil-kecil Iya, kan. nah Mas Derik emang bilang 2023 itu aspal lagi bagus. Heeh. 2022 hancur, Heeh. 2023 dibagusin, Bikin. 2024 mulai rada hancur, Hancur, kemarin 2025 hancur. hancur. Berarti hancur bener ini. Pak? Hancur, terus campur lumut, Cak, yang bikin serem kan. Oh. Bukannya 2023? Oh iya ya, karena tertumpuk aspal baru ya. Iya. Iya. Gitu. Lumut berarti bener yang teman-teman cerita itu. Heeh, lumut, jadi ngeri kan. Heeh. Ngerinya tuh, ya namanya lumut kan, bahan sebagus apapun. Iya, licin lah ya merosot kan. pasti kan Heeh. ngerinya kan. Terus Udah dari situ gue udah sendiri, si Ripai udah jauh di depan. Sampai Lumajang nih. Sampai Lumajang, gue jalan. Tiba-tiba di depan gue ketemu Ferdi. Yang gue pikir Ketangkep. udah di depan jauh banget tuh. Lah, bajunya Jayapura nih. Jayapura Cycling Club kan. Wah, Ferdi nih, udah kejar nih. Kejar. Kejar nih. Ketangkep. set. Fer, wah dia kayaknya udah ngantuk banget tuh atau Oh, berarti lembur, habis lembur. kayaknya nih dia nih. Ayo Fer, gue bilang gitu, udah tuh, tinggal tuh kan. Wah, lagi enak nih kaki. Tuh, cuman gue emang harus nyari makan. Sarapan dulu kan? Harus ya. Gua mau masuk Jember, gua makan di situ. Ini posisi flat nih. Udah flat. Nah, cuman itu lagi ada perbaikan jalan tuh, Cak, buka tutup, Cak. Oh, yang kata anak-anak rame, apa yang ada dialihkan itu ya? Kan ada yang sempat Itu di dialihkan. Gumitir. Bukan, sebelumnya itu kan katanya ada jalan ditutup juga kan katanya kan? Nah, gua nggak kena. Nggak kena. Itu cuman buka tutup doang, tapi nggak Oke. dialihin ke belok-belok Iya. enggak. Nah, gua terabas-rabas, Cak, ambil
sisi sini aja udah jalan pelan-pelan gitu kan jalanan rusak kan. Ya kayak gravel-gravelan gitu jadinya. Udah masuk situ dapet. Akhirnya gue makan sebelum Jember kota tuh, sebelum Kabupaten Jember makan dulu lihat race map. Si Marcel di belakang, si Ferdi masih di belakang tuh. Si Rifai kalau nggak salah di depan gua berapa kilo. Terus depan lagi tuh ada tuh, aduh gua lupa, Ruswandi kalau nggak salah ada. Itu kenceng banget Cak emang Cak, bocah tuh. Katanya bekas anak fiksi katanya. Gue bisa nggak nih yang ngejar si Ruswandi nih, udah mulai ke situ tuh otaknya tuh. Nah, udah habis makan jalan lagi tuh, cet, masuk kota Jember. Gua refill air minum kan, refill air minum sama ngemil. Terus gue cek race map tuh, wah Ripai di belakang Cak. Lah ketangkep dong berarti. Tapi nggak ketahuan di mananya. Nggak ketahuan. Tapi si Ferdi di depan. Anjrit nih, gua tahu dia ada emang kenceng tuh, emang orang tuh si Ferdi tuh gagah banget dah. Wah dia di depan. Cuman udah jauh nih jaraknya, gua udah nggak yakin ngejar. Dia sama Ruswandi tuh gua udah nggak bisa ngejar. Udahlah gua baru nih, gua nih harus di depan Ripai, baru tuh Cak di situ. Udahlah gua harus di depan Ripai nih. Udah dari situ gua tadi kan gua makan kemungkinan jam 9 jam 10-an kan. Gua udah nggak mau makan lagi tuh Cak. Gua beli pentol. Langsung ngegas tuh. Beli pentol goceng-goceng nih 5.000 buat stok. Udah jadi makan pentol. Udah ngegas sampai masuk gravel sebelum siang dong berarti kan. Udah sore juga Cak. Oh sampai masuk sore berarti gravel. Sore, dari Lumajang kan masih pagi kan. Iya kan dari kota Jember menuju Gumitir itu kan masih ada pendakian tipis ya, yang rollingan tipis-tipis kan, tipis tapi panjang-panjang kan. Itu kan lumayan nguras mental juga Cak sama berarti tenaga. Masuk sore nih di gravel ya? Di gravel itu sore kemungkinan gua jam 4:30 kali Cak. Oke. Itu. Berarti melewati atau jam 4 ya kurang lebih ya. Melewatinya masih ada matahari masih ya? terang Cak. Masih terang kan. Terus nggak ada hujan juga kan. Udaranya tuh. Dan gua kan first time lewatin jalan gravel tuh Cak. Sebelumnya nggak pernah gua main belusukan gitu kan. Waduh gila gua kena mental juga di jalanannya. Masa kena mental di situ? Batunya Cak. Oh batu-batu calon mau diaspal ya? Gua nggak tahu bakal diaspal apa. Yang tajam-tajam kan? Yang tajam-tajam Cak. Terus lepasan semua kan. Udah tuh gua ngikutin orang situ tuh. Dia jalur mana nih motor nih? Gua ikutin Cak. Gua pilih ikut. Sampai ada satu di tengah-tengah tuh kayak ada desa kecil tuh. Di situ ditutup jalan Cak. Jadi nunggu mobil kopi, itu kan jalur perkebunan kopi kan. Sampai nunggu mobil kopi lewat. Jadi satu jalur doang tuh, buka tutup. Oke. Lama Cak di situ Cak. Gue bilang anjir nih gue pasti ketemu Ripai. Ketangkep lagi nih mikirnya. Bareng Cak akhirnya sama Ripai. Waduh gue. Akhirnya ketangkap tuh? Ketangkap sama Ripai. Wah gue udah feeling Pai. Lu pasti kena nih gue di sini sama lu nih. Karena gue ketahan kan. Udah dari situ bareng tuh. Kata si Ripai gini, Bang, kita diomelin Mas Ripai nggak nih bareng-bareng ya? Ya kagak bakal, kita mau di gravel mau kebut-kebutan bagaimana gue. Udah bareng sampai keluar gravel, udah mulai jalur utama lagi nih, udah mulus kan. Dia ngegas tuh. Ditinggal kan? Ditinggal gue Cak, sejadi-jadinya gue ditinggal, udah tuh gue sempet, gue ngegap mungkin sekitar sampai 100 meter tuh kan. Udah mau deket nih, gue belok. Enggak, dia sempat gue susul nih, nggak lama lampu gue patah kan Cak. Oh yang ini? Ya, si mountingnya yang patah tuh. Kan itu mau maghrib, gue mampir ke material. Beli solatip. Kabel siapa solatip? Solatip. Gue ikat di handlebar sini kan. Gue ikat tuh. Karena udah malam gue nggak ada penerangan lagi selain itu kan. Gue ikat. Si Ripai nanya, Bang kenapa gitu. Udah jalan aja, gue mau beli solatip, gue bilang gitu. Udah di jalan. Gue bilang, wah udah nggak bisa gue finish di depan Ripai ini udah gitu. Yang penting gue harus di depan Marcel, udah gitu doang. Nah dari situ karena udah terakhir, gue harus ngegas. Pol-polan nih gitu, ngabisin sekalian nih, gue habisin gitu. Habis benerin lampu, ngebut lagi Cak. Wih,
Kan full turunan kan? Iya, mode gila tuh, Cak. Flat. Wah, teken. Wah, ini 40 nih speed. Gue nengok 30, 32. Emang kelihatannya ngebut ya di situ. Iya, ya? asli, Cak. Gua gini. Turunan kan? Iya, gini. Perspektifnya itu Wih, kita kayaknya nih effort kita tuh udah 40 Maksimal gitu maksimal kan? kan. Wah, 40 nih speed gua. Pada ngosek lo, oh 32 anjir. tapi emang turunan di Banyuwangi itu kayak gitu kok. Gue nggak ngerti ya kenapa ya. Iya. Orang si Marcel katanya masa gue speed paling kenceng yang gue lihat di cycle 34 sih. Padahal turunan loh. Turunan iya, turunannya tapi kan nggak gini kan. Iya. Turunan landai gini yang 1%, 2% kan. Seharusnya kan kita dapet lah speed Iyalah, gitu kan. harusnya kan speed 40 masih logis ya. Aku dulu kan juga mikirnya gitu. Loh cancok cuma segini. Tapi di feeling kita itu mikirnya kita udah Kenceng kan? ngebut tuh. Betul, gue juga gitu. Makanya gue bilang, oh 40 nih gitu. Pas nengok, oh 32, 29, 30 gitu aja, Cak. Anjir. Udah tuh, gue udah nggak berhenti-berhenti tuh, Cak. Nggak berhenti-berhenti tuh. Gue nyari di Face gue, wah gue masih ada stok. Gel. Bukan gel, bukan apa? Pentol. Roti. Pentol udah habis. Udah habis. Udah habis. Sisa roti tuh. Sisa roti satu biji tuh. Roti kecil gini nih, biskuit gitu. Di top up Wah, sekalian. ini ada nih. Kon niatnya gue mau berhenti, mau beli batagor kan. Oh niatnya. Niatnya cuman wah ini nih udah nih. Set, pas kena lampu merah gue liat race map. Gue entah lampu merah Glenmore atau apa gue nggak tahu. Pokoknya masih lumayan jauh ke Banyuwangi itu. Gue cek race map. Lah, Ripai ternyata di belakang gue, Cak. Gue tuh nggak merasa nyalip masalahnya. Dia sembunyi. Kayaknya. Wah, Ngepur. Dia di belakang gua nih. Terus Oke. Bisa nih gua finish di depan dia nih. Udah makin gua tekan tuh, mental makin naik kan. Ketika ada orang yang pengen kita kejar. Pasti mental kita lebih semangat kan. Bejak terus udah, Cak. Dan itu kaki gua ngerasa sakit, Cak. Di Kerasa atas mata. di situ? Karena gua basah-basahan kan sebelumnya tuh. Gua nggak ganti kaos kaki. Gua ngajar ibuprofen. Terus gua ngajar pil kafein biar ada boosternya. oh, sampai bekal pil kafein. Pil kafein. Siapa yang ngajarin? Hah? Siapa yang ngajarin? Dulu kan pas finish 2023 tuh si Natasha sama si Alvin, kan dia sempat bilang tuh, gue nenggak pil kafein tuh gitu. Oh. Gue nyoba. Biar melek ini mata juga. Biar melek sama ada ngebooster dia, Cak. Nggak Tapi- tahu tapi- ngeboosternya itu suges atau enggak Tapi ya. itu untuk balapan boleh nggak ya? Kalau UCI. Balapan UCI gue nggak ngerti dah. Iya. Masa sih Pogacar pakai pil kafein, Cak? Yang harganya 1.500, Cak. Ini judulnya akibat pil kafein ini. Akhirnya tuh Itu. gue ibuprofen buat ngilangin nyeri kan. Ya. Buat ngilangin nyeri gue ajar Udah. ibuprofen terus pil kafein buat ngebooster tuh. Biar udah gue harus pol-polan nih gitu. Dapat tuh. Mau finish nih, Cak. Sisa 1 kilo kurang lebih atau berapa ratus meter. Diblokir jalanan, Cak. Nah, Ada acara. Di depan Belambangan ada acara. ini acara apa? Kayak pawai gitu, Cak. Malam-malam. Malam. Anjrit. Gue voice note di grup. Wah, aduh Mas Ripa nggak balas-balas lagi ya. Gue harus kemana nih gitu kan. Gue ini Lu jalan nggak bisa lewat? Nggak bisa. Terus gue nanya di grup FCC tuh, Om Diki. Gue bilang di grup FCC kan, gila jalanan diblokir, gue bilang gitu. Terus Om Diki nyaut, karena dia lagi nungguin kan. Terobos aja bang, gitu. Wah, gue terobos nih. Enggak, pertama gue udah ke kanan. Itu lampu merah terakhir, Cak. Oh iya Iya kan? iya. Kita tinggal lurus doang kan. Kan Iya, tinggal sedikit lagi lurus. tuh kan. Cuman berapa ratus meter doang kan itu, Iya. nggak sampai sekilo. Iya, gue udah ke kanan. Kata Om Diki, lu lurus aja terabas gitu. Gue balik lagi. Baterai gue tinggal 6%, Cak. Baterai HP. Baterai HP. Gua angkat nih, makin ke dalam. Makin gak bisa jalan, Cak. Di otak gua cuma satu. Ah, masa gua kesusul Ripa. Balik lagi tuh gua. Karena Om Diki mungkin mantau race map. Dia ngabarin lagi, "Bang, lu mau kemana?" gitu. Gua bilang, "Gak bisa. Makin ke dalam tuh makin rapet. Buang-buang waktu." Gua bilang gitu. Kejar. Gua cari Belambangan di Google Map. Arahnya. Wah, jadi nambah 1,9 kilo. Tapi macet, Cak. Karena semua orang lewat situ kan motor Iya. kan. Udah masuk, entah di lampu merah keberapa, belok kiri masuk Ini- gang akhirnya tuh, Cak. Ini keluar jalur ini udah. keluar jalur, Heeh. keluar jalur. Wow, itu gua kan gak ngeliat lagi tuh grup ya.
ternyata tuh orang pada ngetek, bang lu nyasar, nyasar. Udah kita lagi nyari jalur kan, udah akhirnya sampai ini akhirnya. Gua bilang, wah gila. Rifai masih di belakang nih. Tapi selisih nggak jauh kan? Nggak jauh, sama Marcel juga nggak jauh, paling cuma selisih setengah jam. Marcel nggak kejar, tapi Marcel. Dia nggak, maksudnya nggak ngejar gua nih. Iya. Dirimu, Rifai, terus Marcel. Marcel. Setelah itu baru Kibar sama bapaknya. Loh, kemarin kan oh iya, Kibar Cak, sempat tidur sih ya. Finish di depan Kibar, Cak, biar begini-gini. Ya iyalah, masa sama bapaknya kalah. Tapi pembalap loh bapaknya. Iya betul. Pembalap Wah, tapi kuat banget, Cak, sumpah. Asli, Cak, bapaknya, Cak. jelas. Wong pembalap lama dia kok. Dulu aku udah dengar namanya itu udah zaman aku SMP itu, aku kayaknya pernah pas waktu Kibar update status itu aku pernah kayaknya ini pembalap lama deh. Lalu Kibar itu tanya, "Emang tahu dari mana, Mas?" Zaman aku SMP tuh pernah denger gitu loh. Kencang juga namanya ya. Kenceng gitu loh. Meskipun di daerah tapi orang-orang pada tahu gitu loh. Nah, dari sekian perjalanan itu saya mau bertanya tentang cewek itu siapa? Dan itu di mana? Gue juga nggak tahu. Ibu-ibu Cak. itu. Itu di Parigi, Cak. Dia emang dot voucher aja. Oh, Dot voucher. heeh. Ya tiba-tiba gua dipanggil ya. Itu di pinggir jalan. Di pinggir jalan dia Oh, sama dia suaminya, dia sama suaminya. Oh, itu yang punya warung. Kayaknya ya, gua nggak tahu juga sih. Orang dia bilang, "Bang, boleh foto bareng nggak?" gitu. Ya udah. Kan ayo. tahu namamu. Ya kan dot voucher, Cak. Bang Sandi. Kan dot voucher dia mantau ini Oke. kan gitu. Terus dia ngasih tahu, "Bang, tadi di depan si ini gitu. Tuh udah lewat ini." Ah, udah, gue masih belum kompetisi kan. Masih belum santai kan? Masih santai. Oh iya, biarin aja teh, gue bilang. Melipir tuh akhirnya dirimu. Ya foto doang. Foto doang, Cak. Ternyata sama suaminya. Iya, yang akhirnya rame di grup kita itu. Guys, ternyata sama suaminya guys ya. Kirain udah standby. Woi. Nah, ini tahun besok kalau gua ngikut lagi, Cak, udah di warning kan sama Derek. Kalau lewat situ lu berhenti lagi, Kena. Jangan macam-macam loh. Karena udah tahu nih. Gua kata anjir udah Mas Derek. Gitu. Jadi dia murni dot voucher aja. Oh, murni dot voucher, teman-teman. Voucher. Oh, kirain ngikutin dari Depok. Kan kayak yang rame-rame. Aduh. Berarti aman ya kan semuanya, nggak ada ban bocor. Alhamdulillah, Cak. Nggak ada ban bocor, terus gua nggak ada trouble isu di sepeda gua sama sekali. Di badan juga alhamdulillah tuh masih aman, walaupun kaki sempet tiba-tiba sakit aja itu, Cak. Selangkangan, Bro. Karena kan dirimu kan sempat kehujanan dan lain sebagainya. Selangkangan gimana? Karena bibmu nggak ganti-ganti nih persoalannya. Gue juga nggak ngerti karena apa ya, faktor gua nggak lecet itu, Cak. Apakah Karena gue pakai legging, biasa setelan gua touring yang kan biasanya selalu kan? pakai legging kan, pakai legging, baru gua pakai bib. Jadi Oke, legging dulu baru bib. Nah, pakai camois nggak? Nggak pakai camois nih. Nggak pernah gua pakai, Cak, sama sekali. Nih nggak pakai camois tapi legging dulu, baru bib. Baru bib. Itu nggak lecet. Nggak lecet, Cak. Legging yang setengah panjang kan? Legging panjang gua full. Oh, legging panjang. Legging panjang. Gua kan memang pakai itu biar nggak hitam aja, Cak. Terus sama baju juga pasti panjang. Kalau gua pakai jersey pendek, gua pasti pakai manset kan. Selalu gitu settingannya. Berarti Gitu. aman nih, selangkang. Aman. Pantat nggak iritasi nggak apa? Nah, iritasi enggak, Cak. Tapi pada terakhir gua nggak ngerti apa tulang pantat sakit atau apa tuh pas finish besoknya gue tuh anjrit sakit nih pantat nih gitu. Tapi bukan lecet ya. Bukan iritasi yang kalau duduk kanan kiri susah. Bukan. Berarti cus berarti kalau kayak gitu. Karena sakit gitu kan, karena sakit aja pas gini. Tapi bukan lecet. Tapi itu cuman sehari doang, besoknya udah sepedaan gua udah enak bisa lagi ya maksudnya. Oke. Nah, pas waktu pulang dari sana kan rombongan. Oh iya, rombongan ya dijemput ya berarti kan. Ya di support lah sama Paduka Atep kan. Dia emang nyiapin mobil HS tuh. Jemput. Dari Blambangan sampai rumah. rumah. Terus
di sana juga ada anak FCC kan, si Ko Erwin itu kan. Udah sampai sono dia ngatur semua tuh. Wah, emang terbaik sih itu si Kokoh tuh. Wah, gila. Emang tinggal di sana dia? Enggak, dari Depok datang, Cak. Luar biasa, emang untuk supportnya ya. Iya. FCC. Mantap. Terus target tahun depan, Pak. Lintang Flores. Kan belum keturutan enggak, ya? Cak, gua enggak. Oh, memang nggak ada niatan ikut Lintang Flores? Gua tuh takut anjing, Cak. Sejujurnya. Itu kemarin aja gua mentang Jawa ada 4 sampai 5 kali dikejar anjing gua. Kenapa dikejar? Ya nggak ngerti lah tuh. Di Jampang gua ada 2 kali di daerah bukan Jampang, Argabinta ya. Agrabinta tuh setelah Tegal Bulet. Anjing yang di hutan karet itu, Cak. Iya, aku itu pas waktu zamanku itu beberapa kali nggak nemu juga anjing. Anak-anak yang cerita, di sini hati-hati ada anjing itu. Nggak ketemu. Wah, gua kemarin parah, Cak. Dikejar, Cak. Dia tuh lagi di aspal nih. Untungnya turunan tuh, Cak. Tiba-tiba langsung Ngerekam. nyerang. Kan kita ke arah dia nih. Dia ke arah gua. Gua sampai teriak, Cak. Habis sholat subuh tuh. Sampai teriak itu, wah gila. Gua langsung di grup kan, gua bilang hati-hati sini ada anjing. Gitu. Ya, terus di habis CP1 tuh yang rollingan 20 tembok itu kan. Oh, itu ada anjing emang. Nah, itu kan gue dibilangin tuh sama si Ko Erwin itu, lu kalau dikejar anjing, lu nggak usah nengok. Cuek aja. Kan kita refleks ya. Ketika ada yang gonggong, gini kan. Iya. Langsung nyerang 3, Cak. Yang di tanjakan itu? Di tanjatan, Cak. Tanjakan ada warung sebelah kanan kalau Wah, gue nggak ngerti di dah, situ Cak. banyak. Yang pasti gue ngebut, Cak. Gue ngebut tuh di situ. Nah, gue tuh Lintang Flores nggak berani karena anjingnya banyak banget kan. Iya. Gue lihat di YouTube-nya Ale kan. Buset deh, gila ini mah gua kesini bisa belum 100 kilo DNF kali gua. Takut anjing. Udah sawan duluan. Iya, nggak berani gua. Oke, berarti memang nggak ada niatan ya itu untuk ikut Yang Lintang gua Flores ya? nggak berani guguknya, Cak. Masih belum berani gua sama guguk. Mungkin kalau gua udah nyali gua udah gede sama guguk, baru pengen deh. juga sih. Itu. Oke, berarti secara sepeda kemarin nolong, terus perlengkapan semakin dikurangi juga sangat menolong nih. Betul. Nggak ada problem sama sekali, ya kan? Nggak ada. Malam aman. Dirimu pernah kejadian yang horor-horor nggak sih? Nggak pernah, Karena Cak. nggak pernah kan? Nggak pernah, Cak. Tahun kemarin juga nggak ada Nggak kan? ada. Aman-aman aja. Kemarin aja gua ya namanya orang ya pasti ada worry-nya lah masuk malam di Panggang. Tuh sendiri kan sorry-sorrynya. Gue pernah dengar ceritanya Bembeng yang dia ngerasa kayak didorong. Ngebut banget dia. Ngebut banget. Gue juga kemarin tuh ngebut, gue langsung kepikiran apa ini yang dimaksud Bembeng ya gitu. Kalau gue udah pasti karena gue takut, jadi gue mau harus ngebut biar cepet-cepet nyampe Wonosari. Iya. Tujuannya itu doang. Bembeng itu di tahun kedua ya yang ngebut itu. Tahun pertama, Pak. Tahun pertama, Cak. Yang 2022 itu. Kata orang-orang dia tuh ngebut banget di posisi nanjak di sini. Di Panggang itu, iya. Tuh. Gue kemarin juga kan ngebut karena takut, Cak. Iya. Nah, ini ngebut karena takut. Karena takut, asli itu mah karena takut. Nah, awal masuk Panggang yang kuburan itu makam kan agak turun. Itu sempat ada motor ngikut gue, Cak. Cuman gue pikir nih udah voucher atau ya apa gitu. Karena gue minggir dia tuh nggak ngobrol nggak apa gitu. Gue juga nggak tahu dia ngeluarin handphone atau enggak. Gue minggir tapi dia nggak mau nyalip, Cak. Gue cuman satu, gue nggak kasih center. Masa nggak ngomong sih, Cak? Ibaratnya lu apa? Oh, dirimu nggak ngomong. Mas, dia kan agak berjarak kan, nggak gini, dia agak berjarak gitu. Gue nggak berani ngeliat ke belakang. Gue takutnya begal, Cak. Aku dulu pas di Panggang itu sempat ini di di center orang gitu. Iya, orang kampung sana kebetulan lewat gitu kan, karena memang sepi dan malam. Aku pas tengah malam itu udah, Mas, tak bantu penerangan. Nah, kalau gitu. itu ngomong kan tahu kan, Cak? Setelah aku negor. Oh. Karena aku kalau begal ya alhamdulillah menderita kasih lah barang lah kalau aku kan. Daripada ada apa-apa dengan aku kan, mikirku kan kayak gitu kan. Mas duluan aja tak gituin kalau aku kan. Dia bahasa Jawa lah, Cak minggir itu siang, gak apa-apa. Enggak, aman Mas, rumahku sini kok. Ternyata ya, rumahnya agak jauh. Kan pas masuk itu nggak ya berapa kilo ada perkampungan kecil kan. Iya. Nah, gua tuh ngebut, Cak. Gua pikir gua takut begal nih. Wow, itu kan rollingan tipis-tipis ya kan. Gua tekan terus tuh karena awalnya tuh takut begal. Wah, gua jangan begal nih gitu.
pas masuk perkampungan itu mulai agak turun. Gua nengok ke belakang, wah dia berdua, Cak. Berdua malah. Berdua boncengan. Udah gua ngebut, di perkampungan itu pasti gua pelan-pelan kan. Karena masih rame lah, masih jam setengah 8 atau jam 8. Gua nengok dia berdua tuh, tapi dia belok ke kanan. Oh, belok Berarti kampung. emang orang situ Oh. gitu. Ya cuman udah kepalang tanggung gua takut, Iya. ditambah hutannya kita udah tahu kan cerita Iya. sono sininya kan. Heeh. Gua daerah udah ngebut terus. Iya sih, kalau yang di Pangkeng ya itu kejadianku sih memang dibantu penerangan karena memang gelap banget kan. Dan ya kayaknya case-nya sama, cuman dirimu nggak negor. Iya, gua udah keburu takut. Ya udah negatif aja gua pada saat itu. Oke, aman. Gitu. Oke lah, terima kasih banyak informasinya, gila ini lebih ngebut, lebih pasukan udang, pangeran udang. Ini reuni pasukan udang ini. Gile. Terima kasih banyak, Cak. Thank you, Cak. Informasi dan ceritanya, semoga teman-teman dari beberapa tips and trick tadi kayak misalkan pakai bib, ternyata yang nggak bikin lecet sampean itu ya pakai apa legging dulu dalemannya baru pakai bib. Iya. Ternyata membuat selangkangan itu nggak lecet dan nggak iritasi juga. Iya. Nggak- Sejauh ini gua begitu terus aman. aman kan sejauh ini. 2023 juga seperti itu dan aman gitu kan. Itu kan tips juga bagi teman-teman Iya. yang mungkin mau mencoba ultra kan. Atau mungkin pemilihan saddle juga ngaruh kali, Cak. Iya Iya kan? Tapi kan kalau terkadang saddle yang proper juga kan nyatanya teman-teman yang lain juga Iya, masih pada lecet ya? kan udah pakai camois dan lain sebagainya Oh, kan iya. tetap lecet, bahkan selangkangan berdarah. Iya sih. Nah kayak gitu kan. Apa karena tergantung dari orangnya? Ya wis lah, kira-kira gitu aja. Terima kasih banyak, Cak. Thank you, Cak. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Follow Instagram saya fanani.evin. Follow juga Instagramnya sandi. Rismawan. Pakai dot kan ya? Oh, gue lupa lagi, Cak. Pokoknya Sandi Rismawan. Iya, Nanti Sandi saya Rismawan. kasih teman-teman linknya juga. Jangan lupa di follow. Terus ya wes gitu aja. Tetap sepedaan, tetap goes, tetap kewer. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.